Ya, pemirsa, ribuan warga Iran turun ke jalan untuk mengikuti prosesi pemakaman Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Alireza Tangsiri. Para pelayat membawa peti mati di pundak, sementara banyak lainnya mengibarkan bendera Iran dan foto-foto almarhum Alireza Tangsiri. Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam IRGC Alireza Tangsiri syahid setelah mengalami luka parah dalam serangan udara Zionis Israel. Pihak Israel mengklaim Tangsiri bertanggung jawab langsung atas operasi pemasangan ranjau dan pemblokiran Selat Hormuz yang membuat sejumlah kapal minyak tidak dapat melintas. Petugas pertolongan pertama dari Palang Merah Iran berhasil menyelamatkan 2 korban dari bawah runtuhan bangunan setelah sebuah serangan Zionis menghantam Teheran. Personel IRCS menggunakan anjing pelacak berusaha menemukan korban selamat di sebuah runtuhan bangunan yang runtuh akibat serangan Zionis. IRCS mengkonfirmasi berhasil menyelamatkan 2 orang dari bawah runtuhan. Iran telah melaporkan lebih dari 1.900 kematian sejak awal perang. Kantor stasiun televisi Al-Arabi di Teheran, Iran kini masih rusak parah usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Sebelumnya serangan rudal juga mengakibatkan 10 orang terluka termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Seorang jurnalis kantor stasiun televisi Al-Arabi Tehran, Iran, memperlihatkan kerusakan parah kantor mereka usai diserang rudal Amerika Serikat Israel pada Minggu pagi lalu. Dalam video, puing-puing reruntuhan masih memenuhi semua ruangan seperti studio, ruang editing, dan lainnya. Semua peralatan siaran juga rusak parah dan tidak bisa dipergunakan kembali. Padahal menurutnya tidak ada target militer di dekat kantor berita tersebut. Sebelumnya, serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat ekskavator untuk membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka, terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al-Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al-Arabi TV menyebutkan serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Suasana duka menyelimuti keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya di rumah duka di Kampung Cikendal, Cimahi, Jawa Barat. Kapten Zulmi gugur akibat serangan Israel di UN Eifel, Lebanon. Sejumlah kerabat almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya terus mendatangi rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Kabar gugurnya Kapten Zulmi di Lebanon membuat keluarga terpukul. Almarhum Kapten Zulmi dikenal baik dan ramah. Keluarga kini masih menunggu pemulangan jenazah dari Lebanon. Ya, 3 prajurit TNI gugur akibat serangan Zionis Israel di Lebanon. PBB memperingatkan bahwa menargetkan pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir.
Satu prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan penyebab gugurnya prajurit Indonesia. Sementara DPR RI meminta evaluasi mendalam terhadap keberadaan prajurit TNI di Lebanon. Indonesia berduka, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta UNIFIL menginvestigasi penuh insiden ini dan meminta semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan penempatan prajurit TNI di wilayah konflik harus segera dihentikan jika dirasa tidak aman dan bahkan mengancam keselamatan. Turut belasungkawa yang amat mendalam atas meninggalnya prajurit TNI kita akibat sebuah serangan misil yang ditujukan kepada Hezbollah, akan tapi terkena kepada markas kita dan mengakibatkan tewasnya 1 prajurit kita, dan juga infonya ada setidaknya 1 orang lagi terluka berat. Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dengan mengirimkan prajurit sebanyak 756 personel TNI. Area pengerahan pasukan UNIFIL mencakup wilayah yang secara geopolitik sangat panas, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 prajurit TNI gugur di Pangkalan Taib, Lebanon. PBB kecam serangan Israel dan minta pertanggungjawaban. Juru bicara PBB juga menyebut serangan pasukan Israel ke pasukan perdamaian adalah pelanggaran. Tewasnya para pasukan penjaga perdamaian, termasuk 3 orang dari Indonesia, membuat PBB angkat bicara. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah kejahatan perang. For you, as you know, UNIFIL peacekeepers have been the subject of aggressive behavior, intimidation, and threats, and this must stop immediately. This Saturday, a UNIFIL convoy traveling along a coastal road near our headquarters in Nakora in Sector West was subjected to 6 warning shots fired by IDF elements stationed nearby, resulting in some small arms impact on one of our vehicles. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. There will need to be accountability. Meskipun PBB sudah menyebut serangan tersebut adalah pelanggaran perang, namun pihak IDF sendiri mengaku sedang meninjau insiden tersebut.